jembatan seperti ini kalau di Indonesia masih terbilang bagus sahabat-sahabatku semua. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang itu jembatannya pagarnya sudah roboh, kenapa nggak diperbaiki? Kualitas jembatan di Indonesia seperti ini itu masih bagus sahabatku semua. Meskipun pagarnya sudah roboh, dan banyak juga yang bertanya, kenapa di sana nggak begitu peduli keselamatan Bang? Ini kalau belum ada korban atau tidak viral, memang tidak akan diperbaiki sahabatku semua. Kalaupun diperbaiki, itu ya menunggu lama lah. Jadi ini pagarnya sudah roboh, tapi ini termasuk masih bagus sahabatku semua. Jadi masih kuat lah. Kalau misal kata dipakai sekitar 4 tahun 5 tahun masih kokoh, karena di sini juga jarang lah ada mobil besar lewat, jadi diperbaiki tapi lama. Pagar seperti ini hal biasa. Ini yang parah lagi juga masih ada. Kalau seperti ini masih terlihat sangat bagus. Seperti biasa kalau di sini tengah banjir, ramai anak-anak kampung tuh mandi sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Channel. Jadi tadi Bang Toha menunjukkan jembatan sudah seperti itu, kenapa nggak diperbaiki? Banyak pula yang menuliskan di kolom komentar. Jadi Bang Toha sudah jawab ya sahabatku semua. Jembatan seperti itu kalau di Indonesia masih dibilang kualitasnya cukup bagus lah. Jadi di sini kalau tidak roboh betul-betul ataupun ada korban, itu lama untuk diperbaiki. Beda dengan di negara tetangga sahabatku semua, yang dimana keselamatan itu benar-benar diutamakan. Itu kalau di negara tetangga, pagar tersebut pasti sudah diganti dan jembatannya pun juga pasti akan segera diperbarui. Tapi ini di Indonesia, kualitas seperti itu masih bagus lah, masih layak pakai. Yang parah pun juga ada, nanti Bang Toha akan tunjukkan ya, biar sahabatku juga tidak penasaran. Jadi Bang Toha sambil nge-vlog keliling kampung supaya sahabat-sahabatku juga lebih tahu seputar kehidupan perkampungan yang ada di Indonesia hingga suasananya. Ada juga yang berkomentar, Bang, kamu itu pulang merantau kalau buat video kenapa selalu bandingkan Indonesia dengan Malaysia? Oke, sahabatku semua, di sini Bang Toha cuma mengambil poin positif yang ada di Malaysia, yang dimana mungkin sahabat-sahabatku semua juga perlu mengetahuinya juga supaya biar tahu perkembangan di negara tetangga. Lantas, apakah Indonesia itu tidak ada yang dibanggakan, Bang? Ada. Wah, teman-teman ini mungkin belum tahu ya bahwa Indonesia ini juga menjuarai top global, yang dimana Bang Toha ini berbicara fakta dan data-datanya juga ada ya, yang dimana juga sudah diberitakan di media-media TV nasional juga. Indonesia kok dibilang nggak ada prestasi? Ada prestasinya. Apa? Satu, BBM terkotor di ASEAN, harganya cukup lumayan mahal, itu top 1 loh Indonesia. Kemudian harga internet, nah bicara soal harga internet di Indonesia itu memang mahal sekali, juara 1 ASEAN. Kemudian apalagi Bang, tingkat pengangguran, Indonesia nomor 1 di ASEAN. Bukan berarti terus Indonesia tidak ada juara sahabatku semua, banyak juaranya. Sampai-sampai banyak orang Indonesia yang bekerja ke luar negara, ya karena faktor lapangan pekerjaan di negara sendiri itu memang agak sulit sahabatku semua. Termasuk orang Indonesia bekerja di Malaysia itu jumlahnya jutaan, banyak banget memang. Karena kalau misal kata kita cari pekerjaan di rumah, misal kata kerja bangunan, itu pun kadang ada, kadang tidak. Kalau mau kerja pabrik, kita harus pergi ke kota. Kalau di desa-desa, ya mayoritas jadi petani. Kalau kita bekerja sebagai seorang petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu kadang-kadang agak sulit sahabatku semua. Ini pun saya pun sudah teringin nak masuk lagi merantau ke Malaysia, sebab karena di rumah juga masih ada urusan, jadinya Bang Toha tunda dulu. Ya meskipun di kampung sudah ada usaha kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan ini hanya untuk kesibukan Mbak Feni, yang dimana biar dia juga tidak menganggur sahabatku semua. Mbak Feni, bagaimana jualannya hari ini? Lancar? Disyukuri ya. Agak mendung. Kalau semalam kurang ya?
Jadi kalau untuk jualan seperti ini untuk keperluan kehidupan sehari-hari itu ya dibilang cukup ya, cukup, dibilang kurang, kadang-kadang yang kurang, kadang-kadang ya kurang ya Pak ya. Apalagi kalau cuaca agak sepi, itulah kenapa saya pun juga ingin masuk merantau ke Malaysia lagi dengan keadaan di kampung yang dimana memang kalau kita hidup di kampung itu mau cari kerja itu kalau nggak punya usaha sendiri itu susah Mbak ya, susah. Jadi intinya Bang Toha merantau itu juga buka usaha kecil-kecilan ya supaya Mbak Feni ini juga tidak menganggur di rumah. Kalau misal kata melamar itu lamarannya banyak Mbak ya. Jadi lamaran kerja itu juga banyak sahabatku semua. Oke, sekarang Bang Toha mau menuju ke perkampungan sebelah biar sahabat-sahabat itu juga tahu apakah ada kemajuan ataukah sama saja. Kali ini singgah isi minyak dulu dan Bang Toha bawa uang Rp50.000. Rp50.000 ini kalau diringgitkan sekitar Rp15. Dan ini dia stasiun minyaknya. Di sini tidak menjual RON 95 ya. Jadi yang paling tinggi adalah RON 92. Sedangkan minyak yang disubsidi RON 90. Tapi untuk saat ini minyak yang disubsidi itu tengah menjadi kerisauan masyarakat. Takutnya motornya macet. Sebab kemarin sudah banyak kasus yang dimana isi minyak subsidi justru motornya berjalan tidak lancar. Untuk stasiun minyak yang ada di Indonesia, terutama di Pekan, di kampungnya Bang Toha, cuma satu jenis saja, yaitu Pertamina. Kalau di Malaysia kan ada Shell, kemudian ada stasiun minyak lain, tapi di sini satu saja. Kemarin ada sahabat yang bertanya, Bang, kalau untuk perumahan kampung di sana airnya menggunakan air apa? Kalau untuk perumahan orang kampung di sini airnya menggunakan air sumur. Di sini juga ada air tasik seperti di Malaysia sahabatku semua. Cuma sistemnya beda. Ibaratnya seperti ini ya. Dikasih modal sama, cuma tata cara dan kelolanya berbeda-beda. Jadi kalau warga kamu di sini rata-rata untuk airnya menggunakan air sumur, air pribadi sendiri. Oke, Bang Toha akan menunjukkan tasik yang cukup sangat luas dan perjalanan kali ini juga cukup lumayan jauh dari rumahnya Bang Toha. Sebab Bang Toha kali ini berada di kampung sebelah. Jadi selama Bang Toha masih berada di kampung, Bang Toha akan pusing-pusing di seluruh kampung yang berdekatan dengan kampungnya Bang Toha. Ini sebenarnya bukan dekat, cukup lumayan jauh karena jaraknya sekitar 30 menitan. Kita menuju ke area tasiknya atau air bendungan. Di sini unik sahabatku semua. Air bendungan di sini itu berada di area perbukitan. Jadi naik ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan biasanya dekat tepi jalan, tapi kalau di sini enggak. Justru harus naik dulu. Untuk suasana jalannya di sini cukup lumayan bagus lah. Dan seperti ini rumah-rumah orang kampung. Jangan tanya mobil, sebab di sini yang punya mobil itu jarang-jarang. Kemudian halaman rumah orang di sini itu juga tidak seperti di Malaysia sahabatku semua, yang dimana untuk halaman rumahnya itu tidak begitu luas. Ada buah nangka, kalau untuk buah cempedak tidak ada. Mudah-mudahan pintu gerbangnya dibuka sahabatku semua. Biasanya ditutup karena takut budak-budak kecil mandi ya. Setiap rumah akan memelihara sapi, lembu. Dan makcik-makcik biasanya setiap sore pulang daripada mencari rumput. Ada juga yang punya mobil sahabatku semua. Cuma 1-2 saja, tidak begitu banyak. Sudah cukup lama Bang Toha tidak ngevlog suasana perkampungan seperti ini ya. Ya dikarenakan istri pun juga baru saja sembuh dari sakitnya, alhamdulillah. Jadi kalau kemarin itu agak sibuk sangat sahabatku semua. Di sini yang membedakan
setiap rumah itu tidak ada tempat sampahnya. Kalau di Malaysia kan setiap rumah ada tempat sampahnya ya. Dan kemudian tiap pagi ada lori-lori sampah yang mengangkut sampahnya. Ini suronya atau musolanya. Jadi di sini sampah itu dikelola secara mandiri ya. Biasanya dibakar di belakang rumah. Harapan saya suatu saat nanti kampung-kampung di Indonesia itu juga bisa seperti perkampungan di Malaysia ya, yang dimana tata kelolanya itu memang benar-benar sangat bagus. Ada transportasi sampahnya, dikasih fasilitas tempat sampah. Ini bukan tentang membanding-bandingkan sahabatku semua, tetapi kita ambil sisi positifnya. Kalau di sini itu suro cukup lumayan banyak sahabatku semua, padahal tadi suro. Dan di sini pun juga suro lagi. Kita menuju ke Tasik atau Bendungan. Nampaknya Tasiknya pun juga ditutup. Kalau dibuka biasanya airnya di sini penuh. Ataukah mungkin sudah tidak berfungsi? Kadang-kadang bangunan di Indonesia itu sudah dibangun dengan biaya mahal. Kadang-kadang terbiar begitu saja, tidak terawat. Mungkin mesin-mesin pumpnya juga sudah jam ya, atau macet ya. Padahal kalau dikelola dengan baik, manfaatnya itu sangat banyak loh untuk masyarakat sekitar. Makanya di video tadi di awal saya bilang Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya dari segi faktor cuaca, sumber daya alam itu hampir sama loh. Intinya kita dikasih modal sama, cuma tergantung kita bisa mengelolanya apa tidak gitu sahabatku semua. Dan inilah suasana menuju Tasik atau Embung. Ini mungkin dulunya dibuat taman ya, tapi nampaknya tak jadi. Macam bangunan yang tak terurus. Dan pokok-pokok sudah besar pun juga tidak ada pemotongan. Oh, ternyata dibuka. Tapi gerbangnya ditutup. Jadi Bang Tua tidak bisa naik ke atas sahabatku semua karena gerbangnya ditutup, dilarang berenang. Sebab di sini dulu sering banyak kejadian orang meninggal, budak-budak kecil mandi meninggal. Bang Toha coba tunjukkan ke atas ya. Jadi seperti apa Tasiknya, cuma tidak bisa masuk ke atas karena pintunya tertutup demi keselamatan. Biasanya kalau di Malaysia tempat Tasik seperti ini itu berada di tempat yang tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau di sini unik memang. Oh, ternyata dibuka yang sebelah sini pintunya. Jadi kita bisa melihat suasana bendungan yang dimana ini juga menjadi salah satu spot pemancing. Nah, ini dia sahabatku semua. Dan ternyata airnya kosong. Padahal kemarin hujan cukup sangat lebat, tapi kering. Bangunan ini dulu bekerja sama antara pemerintah Jepun dengan Indonesia. Dan di sana ada bendera Indonesia dan Jepun, sahabatku semua. Ini kurang terawat ya. Kalau di Malaysia, bangunan-bangunan seperti ini itu benar-benar
dijaga dan dirawat. Jadi tepi-tepinya ini pasti akan dibersihkan. Dan di sini para pemancing baru saja pulang ya, atau balik. Ini sebenarnya spot sangat cantik sahabatku semua, kalau dikelola dengan secara betul-betul. Nah, disitulah ada bendera Indonesia dan Jepun atau Jepang. Di sini pintunya dikunci karena bendungan ini sudah memakan korban jiwa yang cukup lumayan banyak, khususnya anak-anak ya, karena berenang di tasik yang sebegitu luas. Oke, Bang Toha akan menuju ke sana. Kira-kira pemancing dapat ikan apa saja. Ini kalau hujan lebat biasanya di sini itu penuh air. Cuma karena mungkin di sini sudah terlalu lama tidak hujan kuat atau hujan deras, jadinya tidak penuh sahabatku semua. Tapi yang membuat saya heran, di Malaysia justru tasiknya itu kok ada airnya terus itu loh. Heran saya. Dan airnya pun mencukupi untuk seluruh masyarakat di sana. Kalau di sini petani rata-rata biasanya akan membuat sumur sendiri. Dan di sana juga ada petani yang tengah panen padi sahabatku semua. Kalau di daerah di sini panen padinya pun masih menggunakan cara manual. Jadi tidak dengan cara modern ya. Kita menuju ke sana. Kira-kira dapat ikan apa saja. Ini juga ada mobil cantik sahabatku semua. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti juga bisa beli mobil cantik seperti ini. Ini kalau dibuat untuk jualan enak ya. Bawa barang-barang enak, taruh letak belakang. Nggak tahu itu mobil mereknya apa. Nanti Bang Toha akan review. Kita menuju ke sana sahabatku semua. Dan seperti inilah sahabatku semua suasana tasik atau bendungan yang berada di atas bukit. Jadi memang unik kalau di Indonesia sahabatku semua. Sekarang jadi spot pemancing. Jadi kalau pintu di depan sana itu dikunci, tapi kita bisa lalu sebelah sini. Asal jangan mandi saja. Kalau mandi itu agak berbahaya. Mas, dapat banyak mas? Dapat ikan apa mas? Oh, petik. Ikan petik. Ini ikan petik sama ikan alam ya, saudara semua. Cuma kecil-kecil di sini. Kita menuju ke atas sana sahabatku semua, yang dimana Bang Toha akan tunjukkan dari segi bangunannya kalau dari kejauhan. Air ini daripada sungai di ujung sana. Jadi dari hutan masuk ke sini, kemudian kalau penuh sebenarnya bisa dialirkan ke bawah perkampungan warga. Cuma karena hujannya tidak terlalu deras, jadinya tidak bisa menampung air banyak. Kalau untuk airnya di sini cukup lumayan jernih. Bukan cukup lumayan jernih, memang jernih sahabatku semua.
Kita masuk ke atas. Nah, lalu sini agak cukup lumayan capek, tapi tak apa. Demi sahabat semua, Bang Toha akan tunjukkan suasana yang ada di sini. Dilarang keras mandi di sini ya. Jadi sangat bahaya. Bahkan kalau mandi bisa dihukum atau dipenjara. Karena larang keras ya. Demi keselamatan. Dulu waktu ini masih dibuka, di sini itu ramai orang jualan. Cuma karena banyak kasus yang meninggal dunia, jadinya ditutup. Akibat budak-budak kecil mandi. Dan ini pembangunannya. Jadi diresmikan pada tahun 2009. Presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tentunya bangunan ini juga memakan anggaran biaya triliunan rupiah, sahabatku semua. Kerjasama antara Jepun dan Indonesia. Jadi di sini kita juga bisa lihat ya, bukit-bukit di sana itu di tebing. Ini kalau dikelola dengan secara baik sebenarnya sangat cantik loh sahabatku semua. Bisa dibuat taman atau kafe-kafe. Cuma karena mungkin dananya juga gak ada, investor juga gak masuk, jadinya ya seperti ini suasananya. Oke, Bang Toha lanjutkan ke perkampungan sebelah lagi, biar sahabat-sahabatku juga terasa diajak jalan-jalan di perkampungannya Bang Toha. Kalau dikasih keramba, dikasih ikan, enak juga ya. Kemudian dikasih jualan ikan bakar. Tapi kalau di sini tempatnya jauh sahabatku semua. Tapi kalau dikelola cantik mungkin juga laku ya, dipromosikan di media sosial. Kita lanjut perjalanan selanjutnya. Kalau di Malaysia mungkin mobil tipe seperti ini itu harganya masih murah sahabatku semua. Tapi kalau di sini lumayan mahal. Ini kalau nggak punya uang 30, kok 30, nampaknya nggak boleh 30, 50 juta, 60 juta nggak dapat mobil. Jadi itu sebabnya kemarin ramai yang berkomentar, Bang beli mobil murah-murah. Nggak ada yang murah di sini sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan seperti mobil Proton, mobil Pro 2 yang tipe lama itu kan harganya murah ya. Misal kata kita punya uang 20 juta, terus kemudian 30 juta, itu kan bisa buat beli mobil. Tapi kalau di sini nggak dapat sahabatku semua. Nah, untuk plat nomor kendaraan motor di Indonesia menggunakan baja aluminium. Tapi kalau di Malaysia kan cukup dikasih plat tulisan nomor saja di depan ya. Tapi kalau di sini menggunakan plat aluminium sahabatku semua. Padahal urusan pajak kendaraan di Indonesia merupakan salah satu yang cukup lumayan mahal di Asia Tenggara. Tapi soal urusan jalan raya, tidak semuanya jalan raya yang ada di Indonesia itu bagus, mulus. Kadang pula ada jebakannya atau ada lubangnya di tengah-tengah, dan memang perlu berhati-hati, perlu waspada. Ini sangat bahaya sahabatku semua. Apalagi kalau kendaraan tengah melaju kencang, bisa-bisa insiden. Tapi kalau di sini pengendara sudah mengetahuinya ya. Tapi kalau untuk orang luar, misal kata nggak tahu, melaju dengan kencang, bisa-bisa. Dan ada hal lucu lagi sahabatku semua. Padahal di sebelahnya baru saja jalannya diperbarui. Tapi ini jalan berlubang, tinggal sedikit saja. Ya Allah, juga tidak diperbarui ya. Dan akhirnya inilah yang diinginkan masyarakat. Jalannya halus, mulus, tanpa ada lubang. Alhamdulillah, ternyata sudah ada kemajuan yang dimana meskipun jalan kampung, tapi betul-betul mulus. Kalau seperti ini, jalannya seperti di perkampungan Malaysia sahabatku semua. Tapi apakah ini benar-benar mulus semuanya, ataukah ini hanya di awal saja? Kita cek terlebih dahulu sahabatku semua sambil jalan-jalan sore. Dan Bang Toha akan memperlihatkan suasana di desa Indonesia.
Kalau yang ini nampaknya di suatu daerah penghasil kayu jati. Di sini ada para bapak-bapak yang tengah bekerja memotong kayu jati. Dan di depan sini ada kebun, yang dimana kebun cili, kebun tembikai susu. Nah, itu dia sahabatku semua, kebun tembikai susu. Di sini kalau tembikai susunya itu berbuah satu saja sahabatku semua. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan satu pokok bisa berbuah banyak kan. Tapi kalau di sini satu. Bang Toha ngevlog seperti ini juga agak takut. Nanti takutnya Bang Toha dikira mau curi buah ya. Sebab buah seperti ini saja kalau tidak ditunggu itu bisa-bisa dicuri sahabatku semua. Jadi di sana ada pos ya, pos penjagaan. Kalau dibiarkan bisa-bisa hilang buahnya. Dan di sini juga ada cili merah. Kalau di Malaysia dikeringkan, tapi kalau di sini dijual secara fresh. Tuh lihat, bapak-bapaknya pun sudah melihat saya. Jadi takut nanti dicurigai pula Bang Toha, sebab buahnya sudah matang. Jadi Bang Toha nggak berani ke ujung sana. Kemarin Bang Toha juga pernah ditegur loh, yang dimana ada pam hilang. Sedangkan Bang Toha baru pertama kali menuju ke area persawahan. Di sini itu sahabatku semua, barang-barang yang kiranya bisa dijual itu memang harus perlu dijaga dengan baik. Takutnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata luar biasa. Jalannya sudah bagus, halus mulus. Wow, inilah yang betul pajak dari rakyat dibangunkan untuk jalan raya. Apalagi kalau pajak kendaraan di Indonesia kan cukup lumayan mahal ya, apalagi pajak mobil. Nah, seperti ini tipe-tipe mobil di Indonesia. Jadi rata-rata memang agak besar biar muat banyak lah. Jarang ada mobil kecil sahabatku semua. Ini sawah padi yang dimana sekarang tengah musim tanam. Tapi sebagian ada juga yang tengah mau panen. Dan ternyata cuma bagus di depan jalannya. Kukira halus mulus sampai ke ujung. Tiba-tibanya ya cukup sampai di sini saja. Selebihnya jalan rayanya ya sama saja. Banyak berlubang, rusak. Padahal ini jalan sudah cukup lama kayaknya, tapi nggak diperbarui. Dan di sini ada kebun tomato, sahabatku semua. Saat ini tomat tengah cukup lumayan mahal, tapi biasanya kalau di Indonesia saat masa panen harganya itu murah meriah. Dan di sini ada Pak Tani yang tengah meracun ya pokok tomatonya. Di sini tomatonya juga cukup tumbuh subur. Kalau untuk di sini petaninya agak modern sahabatku semua. Jadi menggunakan pipe kecil-kecil biar tak perlu menyiram ya. Jadi tinggal di on. Ini macam pertanian di Malaysia sistemnya. Kalau sistem pertanian di Malaysia seperti ini sahabatku semua. Yang dimana tiap-tiap tanaman itu dikasih pipa air ya. Jadi tak perlu siram-siram. Kalau untuk daerah sini rata-rata pertanian semua sahabatku semua. Oke, karena waktunya sudah petang, sudah sore, Bang Toha undur diri sahabatku semua. Perjalanan yang cukup lumayan jauh, jadi mungkin Bang Toha akhiri sampai di sini. Next insya Allah Bang Toha akan sambung ke kampung sebelahnya lagi besok ya. Kalau di sini kita bisa lihat mayoritas warganya bekerja sebagai petani, dan alhamdulillah untuk jalan rayanya sebagian sudah ada yang bagus. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.